ketika sendirian, Iya. saat itulah kepalamu mulai main terus-menerus Betul. dan mengatakan bahwa you sucks gitu. Ingat nggak, Nay? Ingat nggak waktu kamu tuh gagal begini dan itu nanti akan ditambah dengan Ih, kenapa sih sama lo yang kayak itu gitu? juga kan? Ya. Oh my God. Nah, makanya si Anu akan udah kita mulai tuh Bikin mencocok logikan dua atau tiga kejadian yang sebenarnya nggak nyambung. Terus kita mikirnya tuh kan ini gara-gara lu sucks, gara-gara lu emang ini banget gitu. Makanya dia nggak mau sama lu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Ya, meskipun aku belajar kayaknya kalau mau bilang sembuh 100% hilang gitu. Enggak sih, susah. aku enggak percaya, tapi ya udah. Tapi yang penting itu membaik dan aku ngerasain gitu kayak dulu tuh aku trauma banget sama satu hal apa gitu ya. Sekarang tuh itu udah aku udah enggak kayak gitu lagi loh gitu. Udah bisa melewati. udah bisa apa gitu. Dan itu udah beda banget. Gitu. Tapi sempat ini juga gak sih Kak, kayak putus asa buat keluar dari fase itu? Iya, banget. Iya. Karena aku juga salah satunya kan kerjanya bareng sama teman-teman aktivis ya. Iya. Dan ada satu momen di mana kemarin itu kita bikin satu event namanya People Tribunal atau Mahkamah Rakyat Luar Biasa gitu. Oke. Nah, itu kita menghadirkan kita menyidang, itu benar-benar sidang asli gitu. Ada hakim, meskipun hakimnya dari publik, ada beberapa orang, ada 9 orang waktu itu. Terus kemudian dengan penggugat yang asli dan segala macam. Nah, si penggugat yang tergugat itu yang tergugat itu Bapak Mulyono gitu ya. Maaf ya kalau jadi sedikit politis gitu. Dengan dakwaan melakukan yang disebut dengan nawa dosa gitu. Nah, ini korbannya kita datangkan semua. Jadi korban dari mulai orang yang di DO karena posting karena protes UKT yang terlalu mahal gitu, sampai benar-benar yang kemudian tanahnya diambil dan segala macam ya. Dan kayak misalnya yang kasus tanah yang diambil ini kita nggak ngomongin 1-2 orang ya, kita ngomongin satu kampung gitu misalnya. Dan pada saat itu selesai, acaranya selesai, aku tuh benar-benar ngerasa kayak terus apa? Ini orang-orang yang melakukan ini semua juga nggak diapa-apain kok. Ini kan tribunal kan versi publik aja. Tapi apakah mereka secara hukum beneran disidang, terus kemudian beneran dibawa ke diadili gitu kan? Enggak. Mereka tetap ketawa, tetap menikmati hidup gitu ya, tetap mungkin bisa jalan-jalan, nebeng pesawat temennya atau apapun gitu ya. Dan aku tuh bener-bener ngerasa patah banget di situ, ngerasa Hancur ngeliat banget ya. Kecewa juga ya berarti ya. Iya, padahal kan sebenarnya kalau dibilang korbannya bukan aku loh, aku bukan korban gitu. Korbannya nih orang lain gitu. Tapi ngelihat para korban itu aku tuh bener-bener ngerasa patah banget, kayak apalagi sih yang mau dipegang dari dunia, nggak ada yang bisa dipegang. Kayak orang-orang ini kalah semua, ada begitu banyak orang yang kalah gitu. Dan itu benar-benar bikin aku stres banget, bikin aku depresif banget ya, ngerasa kayak dunia nggak adil banget gitu. Dan aku nemuin banyak banget orang-orang yang ya itu hidupnya, aku bilang kayak kok hidup gini banget sih gitu. Dan ada momen ya itu tadi gitu, yang aku ada nggak sih ujungnya gitu, sampai nggak ngelihat ujungnya lagi, kayak gelap aja, semuanya gelap aja, benar-benar gelap aja. Adalah dimana kayak udahlah, Sampai nyerah aja gak berharap apa-apa lagi gitu. udah nggak berharap apa-apa lagi, udah gelap aja. Tapi ya pada akhirnya banyak orang-orang yang kemudian kayak psikologku, dia bilang kalau kamu putus asa, apalagi mereka gitu,
Terus nggak apa-apa kalau mau apa capek mau apa gitu, nggak apa-apa, nanti kita mulai lagi yuk gitu. Ya udah, akhirnya take your time gitu. Ya udah deh, apapun pokoknya gini, aku yang penting gini, apa sih yang bisa aku lakukan untuk aku at least minimal di kondisi kayak gini nih. Ya. Istilahnya kan kalau itu gelap banget, ya udah deh, istilahnya gue nggak apa-apa deh jalan, tapi tetap jalan, tapi sambil ngeraba-raba, ngerangkak-rangkak juga nggak apa-apa. Betul. Cari lilin. Nyari, Misalnya gitu ya kan. kalau nanti di ujung ada apa namanya, ada lilin kayak ada apa gitu. Kayak suatu ketika aku pernah jalan di jalan tol, gelap banget, nggak ada lampu ya, karena di jalan tol nggak ada lampu. Terus tiba-tiba ada satu penerangan, ternyata baliho capres gitu. Serius, ya udah nggak apa-apa deh gitu. Baliho Baliho deh, meskipun Yang gua penting nggak dukung capres itu juga yang nggak apa-apa juga gitu. Yang penting ya udah, tapi intinya gitu, ya udah ngerangkak deh, mau sambil nangis, sambil ngelesot, sambil apapun nggak apa-apa, tapi jatuh aku yaudah nggak apa-apa. Gas dan dulu. kalau butuh berhenti nggak apa-apa juga gitu, take your time, tapi ayo jalan setapak nggak apa-apa gitu. Dan ya udah, itu yang akhirnya kalau buat aku bisa ngebantu aku untuk sampai di titik hari ini masa jauh lebih baik, bisa ngomong di podcast ini. Mungkin kalau ini di podcastnya datangnya 2 minggu lalu aja atau 3 minggu lalu aja, mungkin aku nggak bisa ngelakuinnya karena aku akan sibuk nangis, aku nggak bisa ngomong. Bencana. Tapi ada nggak alasan lain buat kakak buat tetap apa ya, berusaha buat keluar dari fase itu gitu, Fase tersebut. berusaha buat nyari lilin itu? Atau coping maksudnya? Coping atau caranya? Caranya? Cara kakak keluar dari fase. Alasannya? Gitu. Kayak alasan kakak masih mau bertahan gitu sampai saat sekarang. ini tuh. Kebetulan salah satu kesedihan yang muncul adalah akhir tahun lalu aku bukan ngalamin ya, jadi menerima hal yang buruk. Salah satu orang yang ada dalam hidupku gitu ya, memutuskan untuk nyerah. Gitu, memutuskan untuk nyerah dan kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kebetulan kan minggu lalu suicidal prevention day ya. Dan dia bukan keluargaku, orang ini bukan keluargaku. Tapi even dia bukan keluargaku aja, rasa sakitnya itu sampai hari ini, dan itu benar-benar trauma besar gitu ya buat semua orang yang ada di sekelilingnya dia gitu. Dan aku belajar itu gitu. Jadi kayak tindakan kita itu akan berdampak besar banget buat orang lain. Dan ada beberapa teman yang nanya sama aku gitu, kalau aku jadi mereka pengen mengakhiri hidupnya lah ya gitu. Kemarin kan sempat tuh ada yang kebingungan, terus kita tuh mesti ngomong apa, ngomong segalanya akan baik-baik aja salah gitu. Iya memang lagi sulit banget, namanya orang sakit gitu. Itu lagi sakit, kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Sama kayak sakit fisik, ketika kita berusaha membantu juga itu bikin orang mungkin akan ngerasa jangan dipegang ini sakit gitu. Atau apa, padahal sebenarnya kita cuma niat bantu gitu. Jadi serba salah memang iya gitu. Jadi waktu itu yang aku lakukan adalah aku cuman bilang sama dia, dia bilang gini kan, karena kebetulan aku pernah baca salah satu threadnya orang gitu, yang dia bilang hal yang bikin dia ketika setiap kali momen pengen banget mengakhiri hidupnya itu muncul, apa yang dia lakukan itu dia bilang ya udah, dia akan bilang dia akan gini, dia nggak akan mendinai perasaan itu, dia nggak akan bilang jangan bunuh deh jangan gitu, nggak, tapi dia akan bilang ya udah
nanti aja abis apa gitu, abis ngelakuin hal yang paling dia suka dulu. Ya udah anggap aja itu yang terakhir kalinya. Nah biasanya jeda itu bisa ngebantu kita untuk ngembaliin, untuk grounding lagi gitu ya. Dan itu yang akhirnya aku bilang sama temanku ketika dia bilang, apa yang harus aku lakuin kalau aku pengen bunuh diri lagi gitu. Terus aku bilang, yang kamu lakuin, kita makan ramen. Karena dia suka banget ramen. Kita makan ramen. Jadi ketika pikiran itu muncul, kamu akan bilang gini, oh ya udah, oke, aku akan ngelakuin itu setelah makan ramen. Habis itu kamu ajak aku makan ramen. Itu aja dulu. Kita nggak usah ngomongin hal-hal yang gede. Kita nggak usah ngomongin, oh hidup itu bisa nggak masuk. Semuanya gelap soalnya. Betul. Gitu. Jadi apa yang bisa di ini aja dulu. Dan itu pun ya ketika aku ngomong kayak gini, itu aja belum tentu bisa diaplikasikan kepada semua gitu. Betul. Tapi at least di momen-momen ketika aku mau nyerah, itu yang aku omongin. Kayak ya udah deh, kita dengerin apa dulu, kayak kita apa dulu. Ya udah enggak apa-apa. Tapi kita pause dulu bentar yuk gitu. Ngalihin ya. Ngalihin pikiran juga kan. Itu sih yang aku Lepas lakuin. dulu gitu dari dunia. Itu sih yang aku lakuin. Dan jadi kebetulan aku sama teman-temanku itu pernah nonton satu video, videonya Simon Sinek ya kalau nggak salah, yang dia cerita tentang sahabatnya yang suatu hari memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu kan. Terus habis itu Simon tuh bilang, kok lu nggak pernah ngomong sama gua, kan kita sahabatan gitu. Kalau kamu butuh bantuan ngomong dong. Terus temennya tuh bilang, udah kan gua udah minta bantuan sama lo gitu. Mana? Kok nggak ada? Udah kan gue berapa kali bilang ayo ketemu yuk, ngopi yuk atau apapun. Terus kata si Simonnya, ya gue nggak tahu gimana gue bisa membedakan itu kondisi di mana lu benar-benar lagi emergency banget sama ya emang lu ngajakin ngopi doang yang ya udah minggu depan atau 2 bulan lagi gitu kan ya gitu. Terus dia bilang akhirnya mereka membuat kodenya tuh 8 menit gitu, kayak I need 8 minutes of your life gitu. Terus maka mereka tahu, itu akan saling tahu kalau itu adalah sesuatu yang urgent. Dan itu hanya sekarang aku sama beberapa teman dekatku kayak gitu. Kalau butuh, even untuk hal-hal yang tapi kalau benar-benar mereka butuh ditemenin banget apa segala macam, kayak aku tuh butuh kamu banget, maka dia akan WhatsApp dan bilang aku butuh 8 menit. Dan itu membantu banget. Atau check in teman-teman secara berkala dengan nanya, are you okay? Gitu. Is everything okay? Gitu. Ada temanku yang rajin banget nanya kayak gitu. Dan itu it means a lot. Benar, itu bantu banget. Iya. Banget. Karena kebanyakan orang-orang yang punya mental issues itu malah mereka mengisolasi dirinya sendiri. Betul. Bang. Gak mau kasih tahu. Iya, nggak mau di reach out. Karena ini kalau yang aku pelajarin dari diriku sendiri ya, itu serba salah. Bingung mau ngapain. Bingung. Betul. Mereka sebenarnya butuh dibantu, tapi ngerasa kalau gue minta bantuan, gue tuh ngerepotin orang lain. Gue itu udahlah, gue ini cuma beban doang. Udah deh, mending kalau gue pergi, semua orang itu akan lebih terbantu, happy, gitu ya. akan lebih happy. Gitu. Nah, makanya jadi sulit kalau kita terus kemudian memberikan kontrasnya dengan bilang enggak kok, lu tuh penting. Kita nggak mampu melakukan itu pada saat itu. Kalau yang aku pelajarin ya dari diriku sendiri. Jadi yang bisa dilakuin ya cuman pause itu untuk ya emang sucks banget ya. Ya udah. Dan salah satu yang membantu itu kemarin aku dan teman-temanku lucu banget. Kami melakukan yang kami sebut dengan failure party. Oke. Jadi kami nulisin, jadi kami ngumpul gitu ya, terus kami nulisin hal-hal yang kami anggap itu
buruk Mm. yang kami alamin, dan itu sucks, itu Gagal kegagalan lah. dan segala macam gitu ya. Terus kita bacain nih, misalnya aku ngomong apa, aku nggak bisa gini. Kebetulan kemarin tuh ada ditawarin pekerjaan dan pekerjaannya diambil orang lain gitu ya. Terus aku kayak gue nggak bisa dapetin pekerjaan itu. Kayaknya emang gue nggak inilah, gue nggak cukup oke gitu. Jadi ini kegagalan hidup gue gitu. Jadi nanti gue akan stating gitu segala macam. Nah terus kemudian setelah di stating, ya udah kita akan bilang ya udah oke, apa life sucks gitu, you sucks, I sucks gitu kayak gitu. Nah setelah itu kita akan bacain lagi, kita akan stating lagi, tapi teman-teman yang lain boleh ngerespon, dan responnya itu adalah mereka akan memberikan opini mereka apakah itu kegagalan atau tidak. Yang menarik, hal-hal yang kita bilang tadinya kita stating ini adalah kegagalan dan ini hal buruk dan segala macam, orang lain nggak melihatnya seperti itu. Seringkali itu kita aja tuh yang ngeliatnya kayak gitu. Kita ngerasa kayak gitu. Kita ngerasa kayak gitu. Gue nih jelek banget, gue nih buruk banget, gue nih tuh kan gue emang blow on, makanya gue nggak dapetin itu, makanya orang lain yang dapetin kerjaan itu. Gitu. Tapi ketika itu dari kacamata orang lain, Pandangannya beda ya. Beda. orang lain akan bilang lah, Betul. bukannya gini, bukannya orang itu yang emang dia langsung datang untuk minta kerjaannya gitu. Kalau secara kapabilitas dan apa segala macam mungkin lo lebih jago gitu. Oh iya juga ya, jadi ini bukan kegagalan. Enggak ada yang lihat itu kegagalan. Nah akhirnya kita jadi ngeliat point of view yang berbeda. Iya, betul. Terus tadinya setelah yang pas di awal kan abis kita stating itu kita nyiapin satu cake gitu. Terus atasnya tuh tulisannya, frostingnya tulisannya life sucks gitu. Terus kita yang kayak kita motongnya nggak dipotong gini, nggak iya gitu kan. Iya terus ya kayak life sucks. Nah setelah itu baru kita belajar untuk does life really Does sucks life gitu gitu. atau enggak gitu. Setelah dipikir-pikir lagi, setelah dapat masukan dari orang lain, dari kacamatanya orang lain, iya ya, juga ya. enggak sesaksi itu ya gitu. Dan ya udah, dan itu juga memberikan memberikan semangat baru. Terus akhirnya kita kayak ya udah abis ini sekarang kita mau ngapain gitu. Berbagi pikiran ya berarti ya itu. Dan itu ada kaitannya dengan lalu lintas nggak sih Kak? Seringkali kayak si hidup nih life sucks apa segala kalau aku nggak bisa ngomong misalnya gini, aku kan nggak punya background psikologi misalnya atau segala macam, jadi aku nggak tahu ilmunya, jadi aku akan benar-benar share based on experience aku aja gitu. Betul. Kalau tanya itu berhubungan dengan loneliness, ketika sendirian saat itulah kepalamu mulai main terus-menerus dan mengatakan bahwa you sucks gitu. Ingat nggak Nay? Ingat nggak waktu kamu tuh gagal begini dan itu nanti akan ditambah dengan sama yang itu juga kan? Ya. Nah makanya si Anu akan udah kita mulai tuh bikin mencocok logikan dua atau tiga kejadian yang sebenarnya nggak nyambung. Terus kita mikirnya tuh kan ini gara-gara lu sucks, gara-gara lu emang ini banget gitu. Makanya dia nggak mau sama lu. Oke. Gitu. Itu termasuk overthinking kok. Iya kan, apalagi tuh biasanya tuh udah terjadi di 11 malam tuh ya, jam 11 malam udah. Gue kemarin ngapain? Kadang-kadang juga ada yang ketawa kan. Tapi kebanyakan juga ngapain sih Ro? Misalkan ngapain lo ke Kayang kemarin gitu kan. Sering banget Apa lagi. Kayang? Kayang misalkan. Misalkan kayak ngapain lo Kayang kemarin, malu-maluin aja. Enggak. Dan kita bisa kepikiran kayak misalnya nih, kalau kok keangkat di video gitu misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya nggak kenapa-napa, kayak orang nggak ada yang enggak juga gitu. Betul. Kayak ada temanku dia bilang dia kesel banget karena setiap kali dia bikin video dia bilang alisnya ngangkat satu. Oke. Terus dia kesel banget sampai berapa kali take gitu. Terus dan dia masih yang kayak habis itu tuh kan begitu videonya udah muncul terus dia ngomong tuh kan jadi nggak simetris gitu. Terus tau nggak hanya kita bilang gini, lu tau nggak sebelum lu ngomong gitu nggak ada yang perhatiin gitu. Sebelum lu mention itu nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang ngegu juga, siapa juga yang mikirin alis orang gitu. Dan kalaupun iya so what,
Iya. gitu. Tapi kita baru bisa ngomong kayak gitu kalau pikiran kita lagi sehat tuh. Betul. Nah kalau akunya lagi sehat tuh, aku bisa tuh ngomong kayak gitu, terus ketawa, terus tapi kalau lagi nggak sehat, bener-bener, nah itu bener-bener jadi Beda ya. ini banget gitu. Hal yang kecil banget yang kayak tadi gitu ya, ininya naik sebelah gitu misalnya, itu bisa bikin gue udah deh, kayaknya nggak ada hal baik di hidup gitu. Padahal cuma masalah itu Keren. doang. Gitu. Kesandung tuh biasanya tuh yang bikin kesel banget tuh kan. Biasanya orang kalau lagi ada masalah sama mental, kesandung kayak gila ya lo batu ya. Ya, padahal karena dia nggak baik-baik aja. Iya, jadi kalau itu yang aku pelajarin ya. Jadi kayak loneliness itu emang kan makanya suka dibilang ya loneliness kills gitu. Tapi killsnya itu karena adalah hanya kita jadi ngebunuh diri kita sendiri pelan-pelan gitu. Betul. Itu yang aku rasain gitu. Jadi sekarang tuh aku lagi belajar untuk sendiri. Tapi kalau aku butuh orang lain, nggak apa-apa juga gitu. Ngomong. Betul. Gitu. Tapi aku perlu belajar untuk nggak semua harus orang lain yang mutusin dulu, bahkan ya kayak 2-3 tahun lalu ketika aku di posisi yang sama. Ya. Setiap hal kecil ada satu orang yang aku benar-benar aku anggap sebagai panutan dan segala macam. Semua hal aku harus nanya dulu ke dia. Ini oke nggak? Ini oke nggak? Kayak sampai segitunya gitu. Kayak aku tadi gini. Sekarang aku harus gimana? Gitu. Jadi kayak semuanya dia yang mutusin gitu. Kadang-kadang aku bisa tahu sebenarnya dia kayak gitu. Tapi aku nggak bisa lepas dari orang lain. Nah sekarang tuh lagi belajar bener-bener. Dan aku baru ngasain kayak loh, hal-hal yang dulu aku bilang ini nggak bisa, untung ada dia yang ngejain gini segala macam. By the way sebenarnya hal ini, pikiran ini juga ditunjang karena dulu aku pernah punya hubungan yang sangat toksik, di mana si pasanganku akan selalu ngomong, kamu tuh kalau nggak ada aku bisa apa? Oh Iya. my god. Tuh kan? Verbal, gitu. Iya, verbal abuse. Tuh kan? Tuh lihat tuh. Kayak gini aja kamu gak bisa ngejain. Harus aku selalu bantuin gitu. Jadi intinya kita akan selalu belajar tergantung sama dia gitu. Nah, jadi ketika sekarang gitu, aku benar-benar belajar, "Nah, bisa yuk, coba yuk sendirian yuk. Ayo, mau nyungsep, mau apa, mau ngesot nggak apa-apa, tapi kita coba sendiri." Dan pelan-pelan aku mulai belajar kayak, lah ini buktinya gue bisa ya sendiri ya. Ya oke lah, hasilnya mungkin nggak sebagus itu, ya nggak apa-apa juga. Kan baru awal, Iya. kita baru betul. latihan. Dan itu benar-benar. Jadi aku tuh, nah ini yang aku baru sadar, toxic relationship yang panjang dan lama dan berkali-kali yang aku jalanin itu traumanya itu efeknya itu bukan pada saat relationshipnya itu terjadi, tapi pascanya. Setelahnya. Sekarang aku harus mulai nata ulang dan aku benar-benar baru sadar, nanti ada temen yang bilang itu trauma respon tau. Gitu ya, misalnya psikologku tiba-tiba bilang, ya itu sebenarnya trauma respon karena dulu lu gini-gini. Oh gitu, aku pikir itu hal yang alami, setiap orang akan mikir gitu, ternyata enggak misalnya. Atau misalnya kayak aku baru sadar pasca relationship toxic itu, kalau setelah aku kemudian punya pasangan yang berbeda gitu ya, ketika kondisi baik-baik aja, aku takut. Ih, kok baik-baik aja sih? Iya. Ini pasti ada yang salah nih. Pasti besok nangis nih. Pasti berantem besok. Pasti ada Pasti masalah ada. nih. Pasti sih sebenarnya dia lagi ngumpetin sesuatu nih. Mm-mm. Gitu. Dan aku tuh nggak sadar bahwa itu sebenarnya adalah efek atau dampak dari toxic relationship. Karena dulu sebelumnya pasanganku itu sebutannya kayak walking on the eggshell, bener-bener yang aku literally setiap pagi gitu ya, abis sholat subuh, doaku adalah ya Allah semoga hari ini dia moodnya baik-baik aja. Karena dia kayak bom waktu, kayak nggak tahu bisa meledak kapan aja. Gitu. Dan kalau meledak, nggak usah meledak ya. Dulu tuh kalau misalnya gini, lagi di mobil gitu misalnya, terus dia tiba-tiba diem. Wah, itu kepalaku langsung, oke, gue tadi ngapain ya? Gue ngapain ya? Aduh, gue salah apa nih? Aduh, wah,
Terus langsung panik sendiri. Heeh. Terus langsung minta maaf sebelum tahu ada apa. Heeh. Kamu marah ya? Ya maafin aku ya gitu. Dan aku bahkan gak tahu masalahnya apa. Gitu. Karena saking seringnya hal itu terjadi gitu. Iya. Saking relationship itu kayak setiap hari yang kita jalanin tuh kayak akan ada sesuatu yang bisa bikin dia marah. Akan ada sesuatu yang bisa bikin dia marah gitu. Jadi ketika udah punya relationship yang berbeda, aku tuh bahkan nggak tahu bahwa kalau dia lagi kayak gini nggak apa-apa, biasa baik-baik aja. Emang kondisi tuh bisa baik-baik aja, itu nggak paham. Kayak kok gue sama dia baik-baik aja. Malah bingung. Malah bingung ya. Oh my god, sampai segitunya ya. Ini pasti besok berantem nih. Tuh banyak tuh anak Gen Z gitu tuh Kak. Iya. Komen enggak? Ya itu, tapi kan ya emang makanya aku rasa tuh kesehatan mental itu penting banget karena hal kayak gini Bener banyak dong. banget kita nggak sadar. penting Makanya banget. hidup eling itu loh. Udah hidup sadar, belajar hidup sadar gitu. Harus eling ya guys. Eling ya guys. Kakak ada nggak nih? Kan kita tadi udah bahas nih yang cukup sedih ya pengalaman kakak ya. Dan cukup panjang gitu ya. Banyak banget ternyata yang naik turunnya ya Kak ya. Iya. Ada nggak Kak momen paling bahagia nih yang udah pernah kakak laluin gitu? Ya banyak lah. Satu dong, yang paling diingat Yang banget. paling apa ya? Terkenang gitu. Terkenang. Momen bahagia pernah satu ketika waktu umur 9 tahun itu jalan-jalan sekeluarga gitu kayak Eropa, nggak penting ya kemananya sebenarnya. Tapi saat itu karena nggak ada yang gangguin, dalam artian tuh bapak aku nggak bisa, karena kan ini kan keluar negeri gitu ya. Jadi bapak aku nggak bisa yang tiba-tiba meninggalkan acara di tengah-tengah gitu ya karena bapak ada kerjaan ini gitu. Jadi nggak bisa saat itu. Jadi bener-bener literally kita bareng-bareng gitu selama berapa ya itu ya, pokoknya sekitar 2 minggu lebih gitu. Dan itu benar-benar dari Belanda ke Belgia kemana itu naik kereta, ke Prancis segala macam itu naik kereta gitu, naik pokoknya perjalanan darat, naik bis dan segala macam. Dan itu tuh benar-benar adventure banget, plus benar-benar satu keluarga. Dan itu momen dimana nyokap sebelum kecelakaan, jadi benar-benar yang kayak setelah itu kan dunia berubah. Itu salah satu sih. Tapi kalau ngomongin bahagia, satu hal yang aku pelajarin adalah bahagia eksternal itu menyenangkan. Tapi in the end aku menemukan banyak banget momen-momen yang bahagia itu adalah momen-momen di mana aku tuh bener-bener ada saat ini sekarang juga dan bener-bener appreciate the moment. Okay. Jadi bukan sesuatu yang faktor dari luar, tapi simply karena aku ngerasa ini tuh menyenangkan banget loh, ini banget loh gitu. Jadi nggak lagi rely dari luar gitu. Dan sejak kondisi-kondisi depresif itu benar-benar ngerasa segala sesuatu yang even hal-hal kecil aja itu bisa bikin Bahagia. Karena pada saat depresi aku nggak Sama bisa sekali ngerasain nggak itu ada. semua. Benar-benar nggak bisa ngerasain itu semua. Aku bahkan lupa. Ini pertanyaan aku bisa jawab. Iya. Percaya nggak, bulan lalu aku ada dalam sebuah workshop, pertanyaannya sama, aku nggak bisa jawab. Aku tidak ingat satu pun momen happy at all. Dan aku sampai kok gue nggak bisa ingat satu pun ya gitu. Itu loh Nay, waktu lo dapat achievement yang mana ya? Yang mana ya? Apa ya? Gitu. Aku bahkan nggak bisa ingat satu pun. Kayak otakku bener-bener nggak bisa merespon pernyataan bahagia itu. Makanya sekarang aku tahu aku udah mulai baik-baik aja karena aku bisa menjawab pertanyaan itu. Padahal bulan lalu aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Akhirnya ya. Jadi, salah satu yang bikin happy juga, membantu aku juga itu adalah kemarin diingetin sama satu teman yang dia bilang, "Nah, ini momennya kamu lagi energinya lagi rendah, jadi berkumpullah, kalau mau berkumpullah dengan orang-orang yang energinya lagi tinggi." Betul. Gitu. Kalau bisa jangan ngumpul dulu dengan orang-orang yang lagi energinya juga rendah, karena itu akhirnya ini banget. Dan itu beneran. Jadi salah satu momen yang buat aku itu bisa ngebantu aku banget itu adalah kemarin bertemu Bapak Paus. Gitu. Dan itu buat teman-teman yang kemarin ngomong, orang Islam ketemu Bapak Paus kemarin bahkan
Imam besar Istiqlal dibilang, oh ini auto neraka karena ketemuan sama Bapak Paus ya. Saya ceritain sesuatu ya, saya bisa ketemu Bapak Paus hasil dari wirid dan tahajud. Gitu. Jadi waktu aku tahajud, karena pada saat depresif itu salah satu hal yang membantu aku banget itu dari juga tahajud ya. Benar-benar momen dimana bisa nangis sepuas-puasnya dan segala macem, ngerasa kayak udah nggak punya pegangannya mau Allah aja gitu. Itu juga membantu banget. Dan salah satunya itu adalah tadinya aku pikir aku udah nggak mungkin ketemu Bapak Paus karena kuota di keluarga cuma 2 orang gitu ya, dan ini kakak aku rebutan, ya udahlah gue pasti nggak bisa ketemu gitu dan segala macam. Terus pas aku tahajud aku bilang gini, ya Allah aku pengen ketemu Bapak Paus, tapi kalau nggak boleh ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya ketemu ya. Ditemuin. Oh my God. Dan itu pasca dari situ. Aku nggak tahu ya, mungkin orang yang emang udah bener-bener sudah terolah ininya, energinya gede banget. Yeah. Salah satu hal yang orang selalu bilang, orang selalu senang ketemu bapakku misalnya, itu juga salah satunya karena energinya besar gitu. Nah kemarin tuh aku ngerasain banget, habis ketemu Paus itu kayak recharge, kayak habis di charge gitu. Udah, dan itu ngerasa enak banget dan itu membantu banget gitu. Kayak mulai dari situ mulai bisa banyak hal jadi ini, dan kayak tadi gitu, hal-hal kecil bisa bikin happy gitu. Oh my God. Karena memang sebetulnya happy itu simple ya. Iya, simple. Bisa napas ya? Happy. Di saat kita baik-baik aja gini. Iya, tapi kadang-kadang yang simple itu sulit. Betul. Berat. Betul banget. Kakak, ada gak nih kayak yang mau disampaikan nih buat teman-teman kakak yang selalu support kakak atau mungkin buat support keluarga? system. Boleh banget tuh Kak. Iya, aku termasuk orang yang beruntung karena punya banyak support system ya, gitu. Punya kakak-kakak, punya keluarga, punya teman-teman yang ngebantuin aku. Bahkan nggak hanya teman-teman, orang-orang yang kadang-kadang aku nggak kenal, terus kemudian DM lah atau apalah gitu. Dan itu benar-benar luar biasa sih buat aku ya. Ya aku nggak bisa yang lain selain terima kasih banyak, itu satu gitu ya. Yang kedua, aku tuh pengen ngomong, sebenarnya poinku adalah sharing kayak gini. Aku tuh sebenarnya cuma pengen cerita bahwa kalau mampu gitu ya, maka yuk kita ke psikolog atau psikiater. Kita butuh banget loh. Dan aku nggak percaya ada orang yang enggak, gue baik-baik aja. Tapi maksudnya gini, even kalaupun baik-baik aja, sebenarnya ke psikolog dan ke psikiater itu membantu untuk bikin hidup kita juga jadi lebih baik. Dalam artian, ya udah kalau istilahnya, aku oke-oke aja kok, nilaiku 8 misalnya hidupku gitu, nggak apa-apa, mungkin bisa bikin jadi 10 gitu. Tapi seringkali kadang-kadang kita nggak tahu, karena namanya manusia nggak mungkin nggak punya trauma. Iya. Betul. Karena manusia itu juga kebentuknya, kita, posisi kita, kondisi kita hari ini semuanya terbentuk dari banyak faktor termasuk trauma. Kalau nggak punya trauma juga kita nggak akan kebentuk jadi manusia yang baik juga gitu. Nah kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita suka nyimpen, kita suka apa, atau bahkan kadang kita nggak tahu itu trauma sebenarnya gitu. Jadi akan sangat membantu kalau kita kemudian ngecek gitu. Sama kayak medical check up fisik, kita juga perlu check up mental. Gitu. Betul. Jadi tolonglah kalau bisa, dunia ini butuh orang waras, butuh orang sehat secara mental. Jadi please gitu. Banyak orang suka bilang melakukan A atau B atau C itu adalah dosa jariah. Buat saya salah satunya punya problem mental dan gak dibetulin, gak di-healing, itu adalah dosa jariah. Karena itu bikin banyak dosa buat orang lain. Dampaknya kita juga besar. nerusin dosa, generational trauma dan segala macam itu kita teruskan. Betul. Jadi please yuk kita sama-sama bikin mental kita sehat aja. Dan karena aku pernah ngalamin di kondisi di mana mentalnya tidak sehat dan sehat, percayalah mental sehat tuh enak banget. Betul. Gitu sih. Thank you banget loh Kak. Ini, Kata-kata Kak, hari ini. harapan kakak Iya. sekarang nih buat kedepannya tuh apa Kak? Betul. Harapan kedepannya itu hal-hal yang berhubungan dengan tadi kesehatan mental itu jadi sesuatu yang reachable, kayak di mana-mana bisa ada gitu. Oke.
bantuan itu gampang Betul. didapat gitu ya. Kayak aku seneng banget kemarin ketika kesadaran orang-orang udah mulai tinggi. Betul. Kemarin tuh kan ada kasus yang ada seseorang yang nelpon satu stasiun radio terus bilang kalau dia mau bunuh diri itu. Ya. Terus akhirnya sama hostnya di apa ya, diajak untuk ngobrol terus dan segala macam sambil mereka nge-track si bapaknya itu. Dan akhirnya banyak lah, akhirnya bisa jadi ditolongin sama banyak orang. Dan kemarin juga ada videonya John Bon Jovi bisa nyelamatin orang yang mau lompat gitu ya. Dan maksud aku ketika kesadaran kita semakin banyak, harapanku itu kita akan selalu jadi bisa gampang reaching out ke orang lain, nggak malah kemudian ngejudge, stigma, kamu lemah, masa digituin doang aja, nggak langsung ini cemen banget sih, nggak begitu. Tapi kita mulai berempati bahwa oke, ada banyak orang yang berbeda sama kita, kalau kita bisa bantuin, kita bisa support, let's do that gitu sih. Betul. Itu yang aku harapin. Jadi isu kesehatan mental jadi sesuatu yang lebih besar lagi dan lebih umum lagi dan semua orang paham Betul. kenapa itu penting gitu. Semoga kita bisa semakin Semoga aware ya. tercapai ya. Dan semoga makin didengar nih isu-isu kesehatan mental ya. Amin. Kalau harapan buat diri kakak sendiri nih, Iya, buat ada nggak, Kak? Buat harapan diri buat sendiri? aku ya. Iya. Harapan buat aku kalau bilang kondisi selalu baik-baik aja, semoga hidup semua happy terus, nggak bisa. Tapi aku punya resiliensi yang lebih tinggi untuk ngadepin kondisi-kondisi yang nggak baik-baik aja, gitu aja sih. Semoga Oke. bisa ya. Amin, semoga Amin. kita semua Makin bisa. banyak Amin. caranya. Asik. Ada yang mau dipromosiin gak kakak? Apa ya dipromosiin ya? Yang dipromosiin datang ya ke pertunjukan aku tanggal 27 di tim, kita ketawa-ketawa bareng. Terus kalau teman-teman punya waktu luang jalan-jalan ke Jombang, di sana banyak tempat yang menarik, salah satunya Museum Islam Indonesia yang akan kita buka lagi itu di bulan Januari. Jadi datanglah ke Stay sana. tune ya guys. Dan jangan lupa nonton. Ini Betul. nonton podcastnya Nadir Podcast. Betul. Yang mau cerita-cerita nih, yang mau curhat juga kayak Kak Inaya, boleh banget loh DM aja Instagram kita. Nanti bakal kita jawab semua pertanyaannya kakak dan langsung aja ngobrol di sini juga boleh. Ya kan nanti bangku ini kosong kok. Iya. Dan kalau ada yang misalnya butuh curhat atau apapun, ngerasa sendirian, Betul. ngerasa lonely, ya lonely sama sendiri karena beda. Beda. Betul. Satu hal yang aku rasain bahkan ketika lagi depresif itu di tempatnya rame-rame tetap aja ngerasa loneliness gitu. Nah kalau yang ngerasa lonely, ngerasa nggak punya bantuan, nggak punya teman, nggak punya support, boleh DM aku juga boleh di Instagram atau di Inaya Wulandari Wahid atau di X juga boleh, feel free. Semuanya Tuh guys. cerita. guys, Sobat Nadir. Siap. Boleh Apa loh nih? sama Kak Inaya. Boleh, Langsung chat aja. langsung chat aja, Habis ini lo ya. langsung curhat aja. Iya bisa. Kak pakai third account gitu kan. Namanya anonymous. Kak, aku Anonymous. sedih banget. Gak apa-apa. Boleh. Suka sedih sih ya. Tapi emang ngobrol atau cerita tuh emang salah satu alternatif gak sih yang Betul pertama dong. harus dilakuin sama orang-orang. Iya, karena kadang-kadang dengan cerita kita jadi tahu apa yang sebenarnya kita rasain. Kita juga jadi tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi sama kita. Kita jadi kadang-kadang bisa lihat jelas itu karena kata-katanya itu dikeluarkan. Betul. Gitu. Oke. Kak, Apa nih? apa nih, Ra? Apa Yeay, nih? kaos. Asik. Ini spesial nih. Kalau kata martabak 5 nih telurnya. Telurnya 5. Spesial ukurannya maksudnya. Ukurannya spesial mengikuti aku. Sama aku juga. Nah, jadi ngobrol biar ininya nggak ruwet lagi. Betul. Betul. Jadi Ngobrolin dengan aja. ngobrolin aja. Boleh Asik. Kita foto dulu ya. Siap. Foto Ayo. dulu. Oke, thank you banget ya Kak Inaya Iya, Kak. udah mau Thank you ngobrol-ngobrol nih. Kita dari tim Nadir plus Kaukus, bener-bener thank you banget buat kakaknya. Oke, Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Jangan lupa, apa Mot? Buat like, comment, share, subscribe, dan juga Nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. See you!
Bye. Tetap sehat. Hey kawan, apa kabar?